Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari, NIM 2030502079 dari kelas 2052C, mata kuliah pengantar psikoterapi, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, tema pokok kali ini yaitu psikoterapi Islam. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan pembahasan apa saja yang akan kita bahas pada kali ini. Pada kesempatan ini, pembahasan kita yang pertama yaitu konsep dasar psikoterapi, yang kedua unsur-unsur psikoterapi dasar Islam, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama munculnya gangguan, yang kedua tujuan terapi, dan yang ketiga peran terapi. Pembahasan yang terakhir yaitu teknik dan prosedur terapi. Baiklah, saya di sini akan memaparkan konsep dasar psikoterapi Islam. Psikoterapi ini kegelisahan hanya jiwa hingga penyakit jiwa. Manusia sudah melewati ambang batas. Berbagai disiplin ilmu terus dikerahkan untuk mengatasinya. Konon ilmu yang paling berkompeten mengurus kejiwaan manusia adalah psikologi. Turunan dari psikologi yang mengurus berbagai gangguan dan penyakit jiwa adalah psikiatri dan psikoterapi. Namun, psikologi sendiri akhir-akhir ini 11 ketahuan belangnya, karena pada kenyataan tidak sanggup menyentuh atau menyembuhkan keadaan jiwa manusia yang sesungguhnya. Ia hanya mampu menangkap gejala-gejala dari jiwa manusia yang sifatnya empiris, dan sementara jiwa sendiri bukan sesuatu yang empiris, yaitu lebih dari itu. Pembahasan kedua yaitu unsur-unsur konsep dasar psikoterapi Islam, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama munculnya gangguan. Pada psikoterapi, munculnya gangguan juga dapat dilakukan untuk mengatasi masalah perilaku, seperti trauma dan perilaku adiksi atau ketergantungan terhadap hal yang tertentu, misalnya narkoba, alkohol, berjudi, hingga pornografi. Melalui psikoterapi, psikolog atau psikiater akan membimbing dan melatih pasien untuk belajar mengendalikan kondisi, perasaan, dan pikiran yang menyebabkan keluhan. Yang kedua, tujuan terapi psikoterapi Islam. Tujuan terapi ini ada beberapa bagian. Yang pertama, memperkuat motivasi klien untuk melakukan yang benar. Yang kedua, mengurangi tekanan emosional. Yang ketiga, mengembangkan potensi klien. Yang keempat, mengubah kebiasaan. Yang kelima, memodifikasi struktur kognisi. Dan yang ketiga, peran terapi psikoterapi Islam. Yang pertama, penyusun kembali, menginterpretasikan. Yang kedua, merekonstruksi atau menghubungkan data klinis yang berkaitan dengan perkembangan awal. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu teknik dan prosedur terapi. 1. Eksplorasi psikoanalisa terapi berorientasi psikodinamika. Yang kedua,
Direktif terapi kognitif desensitasi, terapi realitas, biofeedback, rasional, emotif. Yang ketiga, eksperensial terapi eksistensi, terapi seni, psikodrama, terapi berpusat klien. Yang keempat, suportif, sugestif, ventilasi, penjaminan, advice, dan pujian. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi psikoterapi Islam. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.